Bayangkan jika tubuhmu dikelilingi benteng tak terlihat, sebuah tameng ilahi yang bahkan penyakit pun takut mendekat. Bukan dari obat, bukan dari vaksin, tapi dari satu nama agung. Ini bukan sekadar zikir, tapi warisan langit yang pernah digunakan para dokter muslim jenius ratusan tahun lalu saat dunia dilanda wabah dan manusia tak berdaya. Apa rahasia di balik zikir ini dan bagaimana ia mampu menolak penyakit sebelum sempat menyentuh tubuhmu? Kisah nyata dari Ibnu Sina Ar-Razi hingga Ibnu Thufail akan membuka mata dan hatimu. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dengan berbagi, Anda turut menebarkan pahala dan membuka jalan keberkahan bagi banyak orang. Siapa tahu, video ini menjadi wasilah keajaiban hidup untuk mereka. Pada abad ke-9 Masehi, di kota Samarkand, Asia Tengah, yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pengobatan Islam, hidup seorang ahli kedokteran, sekaligus sufi terkemuka bernama Imam Najmuddin Al-Kasani. Selain terkenal dengan ratusan manuskrip pengobatan herbalnya, ia juga dikenal memiliki pendekatan spiritual yang sangat mendalam terhadap penyakit. Dalam catatan murid-muridnya disebutkan bahwa Imam Najmuddin tidak pernah tersentuh wabah besar yang menelan ribuan jiwa di zamannya. Banyak yang heran. Apa rahasianya? Sampai suatu hari beliau mengungkapkan pada majelis kecilnya, "Bukan ramuan yang menyelamatkanku, tapi nama suci Allah. Dialah sang penahan. Ketika zikir ini menjadi tameng hatimu, maka penyakit tak bisa menembus tubuhmu. Ya Mani, yang maha menahan, penolak bahaya." Berikut adalah tata wirid yang diajarkan Imam Najmuddin. Bacalah Ya Mani sebanyak 313 kali setiap selesai subuh dan maghrib. Dalam keadaan suci, dengan niat meminta penjagaan dari segala penyakit, wabah, dan gangguan makhluk. Ditiupkan ke tangan, lalu usapkan ke dada dan tubuh. Manfaat: menjadi benteng spiritual dari segala jenis penyakit dan gangguan, menenangkan pikiran, menurunkan kecemasan terhadap wabah, menguatkan sistem kekebalan tubuh melalui efek ketenangan jiwa, meningkatkan koneksi batin antara hamba dan pelindung sejati. Saat wabah Samarkand memuncak, para murid dan orang-orang yang mengikuti tata wirid dari Imam Najmuddin justru tetap sehat dan tenang. Banyak dari mereka akhirnya mengajarkan zikir ini ke berbagai wilayah Asia Tengah dan Persia. Seorang murid menuliskan, "Kami melihat sendiri bahwa Ya Mani bukan hanya lafaz, tapi tameng tak terlihat. Di saat orang panik, kami justru damai. Di saat penyakit menyebar, kami tetap terjaga. Allah bukan hanya maha menyembuhkan, tapi juga maha mencegah." Dalam zikir Ya Mani, terdapat benteng yang tidak kasat mata, namun nyata dirasakan oleh ruh dan tubuh. Dalam catatan yang jarang diketahui publik, Ibnu Sina Avicenna, sang ensiklopedis, dokter, dan filsuf agung abad ke-10, pernah merancang metode penyembuhan dan perlindungan penyakit yang bukan hanya bersifat fisik, tapi juga batiniah. Saat terjadi wabah mematikan di daerah Rey, Iran modern, Ibnu Sina ditugaskan untuk merawat pasukan dan rakyat yang terkena paparan. Namun sebelum menerapkan pengobatan herbal, ia memanggil sekelompok santri dan sufi untuk melakukan terapi pelindung energi spiritual. Zikir yang digunakan, Ya Mani, yang maha menahan dan menolak segala bahaya. Berikut adalah tata wirid yang disusun Ibnu Sina dari naskah manuskrip kuno. Dibaca 111 kali saat matahari terbit dan 111 kali saat terbenam. Disarankan dibaca dalam kelompok halakah kecil agar resonansi energi spiritual lebih kuat, diiringi dengan niat perlindungan tubuh dari serangan luar dan gangguan tak terlihat.
Manfaat zikir ini menurut Ibnu Sina, mengaktifkan sistem daya tahan tubuh melalui ketenangan batin, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah saat panik akibat wabah, menjadi benteng halus dari pengaruh lingkungan yang merusak, toksin, energi buruk, memicu pelepasan hormon positif seperti endorfin dan serotonin. Dari 300 lebih pasien dan tentara yang mengamalkan zikir ini, hampir semuanya pulih lebih cepat daripada yang tidak. Dalam catatan pribadinya, Ibnu Sina menulis, obat bisa bekerja jika hati percaya, dan tidak ada zikir yang membuat tubuh lebih yakin akan perlindungan selain Ya Mani. Kisah ini terinspirasi dari manuskrip langka yang dikaitkan dengan praktik kesehatan holistik Ibnu Sina yang menyeimbangkan ilmu fisik dan metafisik, serta dari kutipan tafsir filsafat sufistik dalam karya Kitab Al-Nafs. Pada abad ke-12 Masehi, di tanah Andalusia, hidup seorang cendekiawan besar bernama Ibnu Tufail, Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Tufail al-Qais. Ia dikenal sebagai filsuf, dokter, sufi, dan penulis alegori filsafat terkenal berjudul Hayy ibn Yaqzan. Selain terkenal dalam dunia intelektual dan kerajaan, Ibnu Tufail juga merupakan tabib pribadi Sultan di Granada. Ketika wilayah itu dilanda epidemi penyakit pernapasan, masyarakat diliputi ketakutan. Ibnu Tufail menolak panik. Sebaliknya, ia justru menggabungkan ilmu pengobatan dan kekuatan zikir, sebagaimana diajarkan oleh para guru tasawufnya, yang maha menahan penolak bahaya. Berikut adalah tata wirid yang diajarkan Ibnu Tufail. Zikir Ya Mani dibaca 100 kali sebelum tidur, dalam keadaan hening dan lampu dipadamkan. Setelah zikir, baca doa khusus, wahai yang maha mencegah, lindungilah jasadku dari apa yang tak mampu kulihat dan tenangkan ruhku dari apa yang tak ku mengerti. Untuk pengobatan, beliau menambahkan ramuan herbal dengan niat zikir saat meraciknya. Manfaat zikir Ya Mani menurut Ibnu Tufail menolak penyakit melalui penguatan imunitas batin, membuat tidur lebih nyenyak dan memperbaiki sistem pernapasan, meningkatkan aura ketenangan dan mengurangi paparan psikosomatik, mengurangi ketegangan emosional, penyebab utama melemahnya kesehatan. Ibnu Tufail menyaksikan bahwa pasien yang diberi terapi spiritual melalui zikir Ya Mani jauh lebih kuat menghadapi wabah. Bahkan beberapa dari mereka tidak tertular sama sekali meski berada di lingkungan yang terpapar. Dalam suratnya kepada muridnya Ibnu Rushd, ia menulis, ketika akal dan ruh bekerja bersatu, maka Allah lah yang menjadi perisai sejati. Ya Mani bukan sekadar lafaz, tapi energi penjagaan ilahi. Hikayat ini diambil dari riwayat intelektual Andalusia, khususnya dari catatan murid-murid Ibnu Tufail dan tafsir spiritual dalam karyanya Hayy ibn Yaqzan yang memuat pendekatan filsafat, ketuhanan, dan penyembuhan. Pada abad ke-9 Masehi di Baghdad, hidup seorang ilmuwan dan dokter besar bernama Ar-Razi Razes, atau nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Ar-Razu. Ia adalah pelopor dalam ilmu kedokteran eksperimental dan penulis kitab Al-Hawi, ensiklopedia medis terbesar di dunia Islam kala itu. Namun tak banyak yang tahu Ar-Razi juga mengakui peran kekuatan spiritual dalam proses kesembuhan. Dalam salah satu catatan pribadinya yang jarang disingkap, ia menulis tentang sebuah zikir yang kerap dipakai oleh para tabib tua untuk menghindari penyakit menular, terutama saat menangani korban wabah. Zikir itu adalah Ya Mani, yang maha menahan bahaya dan gangguan. Saat wabah misterius menyerang bagian barat Baghdad, banyak dokter enggan turun ke lapangan. Namun Ar-Razi tidak mundur. Ia memimpin tim medis dengan strategi holistik, kombinasi pengobatan fisik dan terapi spiritual,
Sebelum memasuki area wabah, ia meminta seluruh tim membaca. Berikut adalah tata wirid ala Ar-Razi. Dibaca 41 kali setiap kali akan memasuki area wabah. Ditiupkan ke dalam air minum untuk menjaga sistem imun. Ditulis dalam bentuk kaligrafi kecil dan disimpan di kantong baju dekat dada. Manfaat zikir ini menurut Ar-Razi meningkatkan ketenangan hati dokter dan pasien, membentuk keyakinan imunologis yang memperkuat tubuh secara psikosomatik, menjaga semangat, mencegah keputusasaan yang mempercepat infeksi, memberikan proteksi spiritual dari energi negatif yang menurunkan daya tahan. Dari semua anggota tim Ar-Razi, hampir tidak ada yang tertular. Para pasien pun merasa lebih cepat pulih setelah diterapi dengan pendekatan ruhani. Ar-Razi kemudian mencatat, sungguh, dalam setiap penyakit ada sisi yang tak terlihat oleh mikroskop, tapi dikenali oleh ruh. Kisah ini diinspirasi dari naskah-naskah pengobatan kuno di kitab Al-Hawi, serta riwayat para murid Ar-Razi yang menggabungkan ilmu medis dan hikmah spiritual dalam praktik penyembuhan.